Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik peserta MPLS Online SMA Negeri 1 Prajikan tahun 2021. Kali ini kakak akan membawakan sebuah talk show yang berjudul EWPK, Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Kak Ja'far Priantono. Adik-adik bisa panggil Kak Ja'far. Dan narasumber kita kali ini adalah Kak Muhammad Iksan. Beliau adalah Ketua Gugus Depan Pramuka SMA Negeri 1 Prajikan. Terima kasih Kak Ja'far. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik, selaku peserta MPLS, selamat berjumpa untuk yang pertama kali dengan saya. Saya biasanya dipanggil Pak Iksan, yang lengkapnya Muhammad Iksan. Sehari-hari saya sebagai guru pengajar mata pelajaran biologi dan dengan tugas tambahan sebagai pembina gugus depan pramuka di SMA Negeri 1 Prajikan. Pada kesempatan hari ini, panitia memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi tentang EWPK. Apa EWPK itu? Mengapa EWPK dilaksanakan? Dan bagaimana cara melaksanakannya? Ini nanti yang akan kita bicarakan di sesi kesempatan hari ini. Para peserta MPLS, EWPK adalah kepanjangan dari Ekstra Wajib Pendidikan Kepramukaan. Tentunya anak-anak sudah tahu bahwa di setiap sekolah, selain anak-anak nanti mendapatkan pelajaran di kelas sebagai intrakurikuler, anak-anak juga akan diberi kesempatan untuk mengikuti ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler. Di SMA Negeri 1 Prajikan, kegiatan ekstrakurikuler banyak sekali. Ada Palang Merah Remaja atau PMR, ada Pecinta Alam atau PA Nusantara Bakti, ada karate, ada seni, ada olahraga yang meliputi voli, futsal dan sepak bola, serta bulu tangkis. Kemudian masih ada kelompok peneliti ilmiah remaja atau KPIR, dan ada kegiatan keagamaan yaitu kerohanian Islam dan Darling, dan masih banyak ekstrakurikuler yang lain yang akan dikembangkan sesuai dengan minat anak-anak. Anak-anak sekalian, sebagai ekstrakurikuler wajib, pendidikan kepramukaan harus diikuti oleh seluruh siswa. Dan sekolah harus menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Jadi semua sekolah ini harus melaksanakan pendidikan kepramukaan berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi kurikulum 2013 ini mewajibkan seluruh sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan dan mewajibkan semua siswa-siswanya untuk mengikuti pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan itu ada 3 jenis kegiatan. Yang pertama kegiatan blok, yang kedua kegiatan aktualisasi, dan yang ketiga kegiatan reguler. Secara sepintas akan saya jelaskan bahwa kegiatan blok adalah kegiatan dalam bentuk perkemahan
yang dilaksanakan 1 tahun sekali, terutama di awal tahun pelajaran, yaitu bulan Juli atau Agustus ini. Ini harus diikuti oleh seluruh siswa dari sekolahan itu. Kemudian kegiatan aktualisasi itu kegiatan yang dilaksanakan setiap pekan sekali. Jadi harinya nanti ditentukan. Biasanya kalau di SMA Prajekan itu hari Jumat. Dan ini harus diikuti oleh seluruh siswa. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan reguler. Kegiatan reguler ini juga dilaksanakan setiap pekan 1 kali. Dan hanya diikuti oleh anggota pramuka saja. Jadi tidak semua siswa. Khusus untuk kegiatan reguler ini hanya diikuti oleh anggota pramuka saja. Sementara kegiatan blok maupun kegiatan aktualisasi ini harus diikuti oleh seluruh siswa termasuk anggota pramuka. Dan setiap kegiatan ini ada penilaiannya. Kemudian nilai ini nanti setiap semester akan dicantumkan di rapor. Anak-anak paling tidak harus memperoleh nilai B atau A untuk EWPK. Untuk ekstra kurikuler wajib pendidikan kepramukaan nilainya harus minimal B. Syukur kalau dapat A. Jadi yang minimal, syarat minimal siswa dinyatakan tuntas dalam penilaian EWPK adalah memperoleh nilai B di setiap semesternya. Dan nilai ini mempengaruhi kenaikan. Jadi nilai B adalah syarat minimal anak untuk memenuhi syarat bisa dinaikkan. Untuk penjelasan secara umum ini saya lebih senang lagi kalau penjelasan saya nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya setelah ini akan saya serahkan pada pembawa acara Kak Jafar untuk mengatur sesi tanya jawab di open forum yang nanti akan saya jelaskan kembali sesuai dengan pertanyaan yang muncul. Dari saya demikian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Kak Jafar. Itulah pemaparan dari Kak Muhammad Iksan tentang EWPK. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama kami persilahkan. Terima kasih Kak, nama saya Samsul Arifin, saya mau bertanya. Saya sudah paham uraian Kakak tentang ketiga jenis kegiatan EWPK, yaitu kegiatan blok, kegiatan aktualisasi, dan kegiatan reguler. Tadi Kakak jelaskan bahwa ketiganya harus dilaksanakan oleh sekolah. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya boleh tidak mengikuti salah satu jenis kegiatan tersebut? Mohon penjelasannya Kak, terima kasih. Ya, itulah pertanyaan pertama, kami persilahkan untuk Kak Iksan untuk menjawab. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sekolah memang harus menyelenggarakan ketiga jenis kegiatan EWPK, baik itu kegiatan blok, kegiatan aktualisasi, maupun kegiatan reguler. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika ada yang tidak diikuti salah satu? Ya, ini tergantung. Kalau kegiatan blok
itu harus diikuti oleh seluruh siswa. Ini wajib. Jadi semua siswa yang ada di sekolah itu, termasuk di SMA Prajikan, harus mengikuti kegiatan blog. Kegiatan blog ini kan hanya 1 kali selama 1 tahun. Jadi diupayakan untuk diikuti, karena wajib. Bagaimana misalkan tidak bisa ikut? Ya berarti tidak punya penilaian dalam hal kegiatan EWPK, khususnya kegiatan blog. Nanti ya akan dicarikan solusi. Ya mungkin kalau penggantinya mungkin ya kemah, diselenggarakan kemah tersendiri di waktu yang berbeda. Ya bergantung kebijakan sekolah. Begitu juga untuk kegiatan aktualisasi, karena kegiatan ini juga harus diikuti oleh seluruh siswa, dan selama pelaksanaan diadakan penilaian, maka jika tidak ikut aktualisasi berarti penilaian aktualisasi ya tidak dimiliki, jadi harus diikuti. Misalkan aktualisasinya dilaksanakan beberapa pekan dalam 1 semester itu, ya berapa kali anak tidak mengikuti aktualisasi, nanti akan dicarikan penggantinya. Solusinya akan dicarikan penggantinya, dan itu bergantung kebijakan sekolah. Biasanya anak akan diikutkan pada aktualisasi susulan atau kegiatan pengganti dari aktualisasi. Tapi diupayakan anak-anak selama jadwal aktualisasi dilaksanakan, maka diupayakan kalian ikut. Ya, jadi diupayakan ikut. Kemudian untuk yang kegiatan reguler ini kan hanya diperuntukkan bagi anggota pramuka aktif saja. Jadi tidak seluruh siswa yang ikut. Jadi jika tidak ikut kegiatan reguler dan bukan anggota pramuka, ya tidak apa-apa. Ini kewajiban hanya untuk yang anggota pramuka saja. Yang bukan anggota pramuka boleh tidak mengikuti kegiatan reguler. Jadi itu penjelasan singkat saya. Seandainya nanti masih ada kekurang jelasan, Anda bisa bertanya lebih lanjut. Terima kasih. Selanjutnya kami buka pertanyaan kedua. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya ingin bertanya, nama saya Vicky. Nah, saya ingin bertanya bagaimana kegiatan blog dan aktualisasi ini berjalan. Siapa pematerinya dan juga siapa pembinanya dan juga di mana tempat pelaksananya. Sudah, itu saja, Kak. Terima kasih. Ya, itulah pertanyaan kedua. Kami persilahkan Kak Eksan untuk menjawab. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Untuk penjelasan lebih lanjut dari kegiatan blog dan aktualisasi, untuk kegiatan blog ini kan sudah saya sampaikan dilaksanakan 1 tahun sekali, terutama di awal tahun. Jadi pada masa-masa MPLS biasanya langsung dilanjutkan dengan kegiatan perkemahan blog. Waktunya karena menurut petunjuk dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu 36 jam, berarti harus dilaksanakan paling tidak 3 hari 2 malam, sehingga mencapai waktu 36 jam. Nanti pembinanya siapa?
penanggung jawab Bapak Kepala Sekolah, kemudian penanggung jawab berikutnya adalah Bapak Wakil Kepala Sekolah. Dalam hal ini ada Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum dan Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan yang berkaitan dengan kegiatan ini. Tentu saja dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah yang lain. Kemudian ya kepanitiaannya dari guru-guru yang lain dan melibatkan siswa, terutama para anggota pramuka aktif dan anggota OSIS, atau bisa melibatkan ekstrakurikuler yang lain ya. Jadi bergantung kepada kegiatan-kegiatan yang disusun. Kemudian jadwalnya nanti akan disampaikan sebelum kegiatan, termasuk anak-anak harus membawa apa saja di dalam perkemahan. Kemudian di materinya nanti diambilkan dari berbagai materi dari berbagai mata pelajaran. Di samping itu juga diperkaya dengan materi-materi yang lain, termasuk materi kepramukaan yang sifatnya pengenalan saja. Jadi materinya bisa diambilkan dari mata pelajaran, keagamaan, kepramukaan, dan materi-materi lain yang sekiranya dibutuhkan untuk pendidikan kepramukaan dari siswa yang mengikuti program blog ini. Jadi itu untuk kegiatan blog. Untuk kegiatan aktualisasi nanti akan ada jadwal yang diumumkan sebelumnya pada siswa pada hari apa, tanggal berapa, dan waktunya itu 1 pekan sekali. Waktunya adalah selain waktu untuk sholat asar, karena sore hari pelaksanaannya, itu waktu latihannya adalah 2 jam. Jadi 120 menit sesuai dengan panduan tentang kegiatan aktualisasi. Jadi waktu latihannya 120 menit ditambah dengan waktu untuk jeda sholat asar yaitu setengah jam, jadi total itu 2,5 jam. Bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya di dalam kelas bisa, atau kalau memungkinkan di luar kelas ya dipersilahkan, karena ini kan pelaksanaannya bersamaan. Sementara halaman sekolah kalau harus menampung seluruh kelas itu belum tentu muat. Oleh karena itu bergantung pada guru mata pelajaran pengampunya, para pembinanya. Jadi bisa di luar kelas, kalau memang itu bisa dilaksanakan di dalam kelas, tetap dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian untuk materinya apa? Materinya adalah materi-materi praktek yang ada pada mata pelajaran yang ada jadwalnya. Jadi misalkan pelajaran fisika, ya nanti pelajarannya fisika, prakteknya fisika. Jadi bukan materi kepramukaan untuk aktualisasi ya, tapi materi pelajaran, terutama materi-materi yang bersifat keterampilan, penilaian keterampilan. Jadi yang bersifat praktek. Nah ini menyenangkan karena praktek, dan penyajiannya wajib menggunakan metode yang digunakan oleh kepramukaan. Jadi metodenya saja menggunakan metode kepramukaan, sementara untuk
materinya tetap materi yang diampu oleh guru yang membina pada saat itu. Jadi bukan materi pramuka ya. Materi pramuka disajikan di kegiatan reguler, tapi kalau diaktualisasi materinya adalah materi pelajaran, terutama pelajaran prakteknya. Cuman kewajibannya karena ini adalah kegiatan EWPK, kegiatan pendidikan kepramukaan, maka metodenya, cara-caranya yang digunakan adalah cara-cara dan metode pramuka. Begitu untuk dua kegiatan ini. Jadi memang dua kegiatan ini harus diikuti oleh seluruh siswa karena ada penilaiannya. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kami buka pertanyaan yang terakhir. Terima kasih Kak, nama saya Rendra. Bagaimana jika saya pada waktu itu ada halangan sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan EWPK? Itu saja yang saya tanyakan, terima kasih. Ya, itulah pertanyaan yang terakhir. Kami persilahkan Kak Iksan untuk menjawab. Terima kasih, bagus sekali. Bagi mereka yang berhalangan untuk mengikuti kegiatan EWPK, sama seperti halnya mengikuti proses pembelajaran, jadi kalian silahkan istilahnya mengajukan permohonan, apakah itu izin. Kalau izin ya surat permohonan izin yang diketahui oleh wali murid. Kemudian sakit juga, kalau hari pertama sakit belum ada surat keterangan dari dokter ya cukup oleh wali murid, ditandatangani oleh wali murid. Tapi kalau sudah lebih dari 1 hari sakitnya harus ada surat keterangan dari dokter. Kemudian kalau dispensasi, biasanya untuk dispensasi misalkan untuk mengikuti kegiatan tertentu ya, maka surat tugas atau surat permohonan mengikuti kegiatan itu yang dilampirkan dalam izin mengikuti tidak mengikuti kegiatan EWPK ya. Jadi sama prosedurnya, namun izin atau dispensasi itu tentu saja berkaitan dengan legalitas diakui atau tidak. Tapi untuk penilaian tetap harus kalian lewati dengan mengikuti kegiatan yang merupakan pengganti dari ketidakhadiran Anda itu, sehingga memperoleh nilai dari kegiatan, apakah itu blog, apakah itu aktualisasi atau kegiatan reguler. Jadi prosedurnya sama seperti aturan-aturan ketika tidak mengikuti kegiatan secara umum. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, pertemuan kita saya cukupkan di sini. Saya kira masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kalian ajukan. Silahkan untuk selanjutnya kalian ajukan pertanyaan itu, kemudian ditulis dan dikirimkan melalui WA pribadi saya yang nomornya nanti ditulis di deskripsi video ini, dan itu bagian dari tugas dari kegiatan ini. Oleh karena itu semua peserta MPLS harus membuat satu pertanyaan yang berkaitan dengan pokok pembicaraan pada hari ini, yaitu tentang EWPK. Kalian akan dinilai bobot dari pertanyaannya itu untuk keikutsertaan kalian dalam kegiatan MPLS ini. Demikian,
Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian kalian. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber kita, Kak Muhammad Iksan. Terima kasih adik-adik peserta MPLS Online SMA Negeri 1 Perajikan tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.